لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المصنف حفظه الله: الثالث، صح لفظ سبحانك وبلى فبلى عند تلاوة الإمام: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال: سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود بسند صحيح. الرجل هو الصحابي، نعم، وجهالته لا تضر كما هو معروف عند العلماء. Ya, artinya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membaca alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta, bukankah yang demikian itu Allah mampu untuk menghidupkan mayat-mayat? Maka ucapkanlah lafaz subhanak, maha suci engkau ya Allah, fabala, maka bahkan jadi engkau sanggup untuk menghidupkan mayat-mayat itu pada hari kebangkitan. Atau ketika imam baca itu, kita mengucapkan itu kalimat subhanaka fabala, maha suci engkau ya Allah, dan bahkan engkau sanggup untuk menciptakannya kembali. Dalilnya dari Musa bin Abi Aisyah berkata, dulu ada seorang laki-laki, yakni sahabat, salat di atas rumahnya, yakni di atas rumahnya, di atas atap. Dan apabila dia membaca ayat alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, bukankah yang demikian itu menunjukkan bahwa Allah sanggup untuk menghidupkan orang mati? Maka sahabat itu mengucapkan subhanaka fabala, maha suci engkau ya Allah, maka bahkan bisa. Maka orang-orang bertanya kepada sahabat itu, maka sahabat itu mengatakan sami'tuhu min Rasulillah, aku mendengar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini terkandung pelajaran penting, jamaah sekalian, yaitu diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih sampai kepada sahabat ini, walaupun enggak disebutkan namanya atau mubham, enggak disebutkan namanya, tapi itu tidak mengapa. Karena apa? Seluruh para sahabat itu adil. Jazakallah khair. Seluruh para sahabat udul. Seluruh para sahabat itu adil. Adil itu maksudnya terpercaya, tidak mungkin berbohong. Jadi walaupun enggak disebutkan nama dia, nama sahabat itu, tetap sah hadisnya. Itu khusus untuk sahabat. Adapun selain sahabat, ini di bawahnya sahabat, itu tabi'in, harus disebutkan namanya. Jika tidak disebutkan namanya, maka itu sanad itu lemah. Kecuali jika ada
sanad yang lainnya yang menguatkan matan hadis itu. Di sini menunjukkan syariat. Apabila imam mengucapkan alaysa dzalika biqadir ala an yuhyi al-mauta, bukankah yang demikian itu menunjukkan bahwa Allah sanggup untuk menghidupkan orang mati, yakni pada hari kiamat? Itu menunjukkan apabila kita mendengar itu dibacakan dalam salat, kita boleh mengucapkan subhanaka fa bala. Baik, kemudian yang keempat, wa min akhta'i ba'dil ma'mumin at-tanahnuh bis salat ta'ammudan min ghairi 'udhrin wala darurah. Amma in kana li'udhrin aw bi an ghalabahu aw kana maridan la yamliku nafsahu anhu, wa kadha idhan kana li gharadin sahih ka tahsini sawtihi lil qira'ah fala ba'sa bih. Allahu a'lam. Liyusmi'a rajulan aw yunabbiha al-imam bi annahu qad atala fi as-salat. Wa hadha la yaf'aluhu illa al-juhal kama qala Ibn Rushd. Wa man fa'ala faqad asa'a wa la shay'a alayh. لأن التنحنح ليس له حروف هجائية تفهم. Di antara kesalahan sebagian makmum itu mengucapkan begitu ya ikhwan, ya, ketika salat sengaja dia tanpa uzur dan tidak ada kepentingan apapun untuk memperdengarkan itu kepada seseorang atau mengingatkan imam bahwa dia kepanjangan dalam salatnya. Ini tidak dilakukan kecuali orang bodoh, sebagaimana kata Ibn Rushd. Barang siapa yang melakukan itu maka dia telah melakukan keburukan dalam salat, walaupun tidak dosa dia, sebab mengucapkan begitu itu tidak ada hurufnya memang yang bisa dipahami. Qala Ibnu Qudamah. Nah, kalau tadi disebutkan Ibn Rushd itu dari mazhab Maliki, sekarang dari Ibnu Qudamah, itu tokoh ulama dari mazhab Hambali. Wa ikhtalafat riwayatu an Ahmad fi karahati tanbih al-musalli bin nahnaha fi salatihi. Faqala fi mawdi'in la tanahnaha aw la tunahnih fi salat. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال وليصفق النساء. Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan ada beberapa riwayat dari Imam Ahmad fatwa tentang makruh seorang yang makmum ya memberi peringatan kepada imam atau sebelahnya dengan begitu ya, maka beliau mengatakan jangan dia mengucapkan itu dalam salat, sebab Nabi SAW menyatakan jika imam kalian keliru maka adalah laki-lakinya bertasbih subhanallah, sedangkan wanita menepuk tangannya begini, begitu ya ikhwan. Ya, begitu caranya tasfik bagi wanita, mengingatkan imam. Oleh karena itu makmum yang di belakang imam itu harus orang alim atau hafidh, agar supaya ketika imam itu salah ada yang mengingatkan. Maka yang berdiri persis di belakang imam itu haknya ulama atau haknya hafidh yang hafal Quran.
Wa rawa anhu al-Marwazi, diriwayatkan oleh Imam Al-Marwazi, annahu kana yatanahnah liyu'lam aw liyu'lam annahu fi salatin, wa hadithu Ali yadullu alayh, wa huwa qawluhu radhiyallahu anhu kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhal bil lail wa madkhal bin nahar, fa kuntu idza dakhaltu bil lail tanahnaha li. Diriwayatkan oleh Imam Al-Marwazi bahwa Imam Ahmad kadang dia begitu ketika salat. Dalilnya adalah hadis Ali, yaitu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Mujtaba, bahwa kata Ali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu aku mengunjunginya di siang dan malam, siang sekali, malam sekali. Nah, ketika aku berkunjung kepada beliau waktu malam, ya ini maksudnya malam di sini menjelang subuh atau sepertiga malam terakhir ketika Nabi sholat. Ketika aku datang, maka Nabi ketika sholat mengucapkan apa? Nah, begitu ya ikhwan. Fiqaddam maka hadis ini diutamakan, didahulukan daripada yang umum. Wajib al-jumhur bi anna hadits Ali fi tirab. Tapi jumhur para ulama yang mengatakan tidak boleh makmum mengucapkan itu atau seorang yang salat mengucapkan itu, karena hadits Ali ini goncang sanadnya. La yunhad ma'hu al-ihtijaj bihi, tidak bisa diangkat sebagai hujjah. Itu kata mayoritas ulama. Selanjutnya yang kelima, ba'dul a'imma yutiluna ar-rak'at tsaniyah fi shalat sawa'an kana jahriyah am sirriyah akthara min ar-rak'at al-ula, wa hadha mukhalif li hadihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para imam memanjangkan rakaat kedua ketika salat berjamaah, baik jahr yaitu salat maghrib, isya dan subuh, atau sirri yaitu zuhur dan asr, atau rakaat ketiga dan empat, maghrib 3, isya rakaat ketiga dan empat, lebih panjang daripada bacaan rakaat yang pertama. Misalnya rakaat pertama baca Az-Zalzalah, rakaat kedua membaca Al-Ghashiyah. Nah, ini menyelisihi sunnah Rasul, petunjuk Nabi, menyelisih petunjuk Nabi, karena petunjuk Nabi rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Qala al-Allama Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilu ar-rak'at al-ula 'ala ath-thaniyah min salat as-subh wa min kulli salatin, wa rubbama kana yutiluha ay salat adh-dhuhr hatta la yasma' waq'a qadamin. Ini dijelaskan dalam Zadul Ma'ad fi hadyi khairul ibad. Ya, artinya di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memanjangkan rakaat yang pertama, lebih panjang daripada rakaat kedua waktu salat subuh dan di seluruh salat. Kadang Nabi alaihi salatu wassalam memanjangkan rakaat yang pertama, yakni waktu salat zuhur,
sampai Nabi tidak mendengar lagi suara sandal masuk masjid. Ini kedatangan sampai tidak ada lagi Rasulullah mendengar sahabat yang datang telat. Ya, subhanallah. Itulah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi seolah-olah Nabi menunggu semua sahabat, sehingga Nabi tidak mendengar lagi suara orang datang. Barulah ruku'. Umar ma'ana qaul Ibn Ruzuq ta'ammaqa al-imam fil mihrab wa tawala qiyamahu qabla al-ihram wa dukhuluhu qabla istiwa'i as-sufuf. وقراءته بالثانية بأطول من الأولى كله بدعة. Artinya perkataan Ibnu Ruzuq sudah lewat dan sekarang disebutkan lagi. Ya, di antara kesalahan imam katanya, yaitu dia masuk terlalu dalam di mihrab. Karena ada sebagian mihrab, tahu mihrab ya kan, di mihrab itu agak besar dan dalam. Nah, imamnya terlalu maju sampai gak kelihatan oleh jamaah yang sebelah kanan kiri. Sembunyi dia imamnya. Ya, terlalu maju. Atau kesalahan dia lama berdirinya ketika sebelum takbiratul ihram. Enggak takbir. Berdiri lama, makmum sampai bertanya-tanya, ada apa imamnya ini lama-lama? Mungkin dia baca usolli. Ya. Atau mungkin baca Al-Falaq sama An-Nas. Itu semua bid'ah. Atau dia mengucapkan takbiratul ihram sedangkan makmum belum merapatkan shaf dan meluruskan shaf. Dan di antara kesalahan imam membaca pada rakaat yang kedua lebih panjang daripada rakaat yang pertama. Ini semua bid'ah. Kenapa dinamakan bid'ah? Karena menyelisihi sunnah. Sunnahnya adalah Rasulullah SAW ketika memimpin salat itu tidak terlalu masuk ke dalam mihrab. Bahkan di zaman Nabi SAW tidak ada mihrab. Jadi Nabi SAW ketika salat itu langsung menghadap tembok. Begitu jamaah sekalian. Ya. Kemudian Nabi SAW jadi kelihatan dari shaf pertama itu, dari ujung kanan kiri Rasulullah kelihatan. Ya. Kemudian apakah bid'ah mihrab itu? Ikhtalafal ulama. Ada yang menyatakan bid'ah, ada yang menyatakan tidak. Ya, ini masalah khilafiyah di antara ulama. Masjid Nabawi yang sekarang ini ada mihrabnya. Masjid Nabawi yang asli itu tidak ada mihrabnya. Mihrab itu seperti itu maksudnya, ikhwan. Itu ada cekungan khusus. Jadi temboknya itu ada buletan di depannya imam. Itu mihrab namanya.
Dalilnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pernah memimpin salat ada kambing masuk, kambing. Maka Nabi maju ke depan. Di situ menunjukkan bahwa tidak ada cekungan sama sekali temboknya itu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, para ulama mengatakan begini, ini masalah khilafiyah tidak perlu dibid'ahkan yang seperti itu. Ya. Jadi boleh-boleh saja mihrab. Kemudian begitu pula kubbah. Kubbah masjid. Itu juga sama ikhtilaf para ulama tentang hukumnya sama dengan mihrab. Ada yang membid'ahkan, ada yang mengatakan tidak bid'ah karena itu tanda saja. Tanda bahwa itu masjid. Antum tahu mihrab apa? Kubbah ya kan? Yang bulat di atas itu. Bulat di atas genteng masjid. Memang di zaman Nabi tidak ada. Memang tidak ada di zaman Nabi. Sebagian ulama yang membolehkan itu karena itu menjadi tanda masjid. Karena tidak ada gereja pakai kubbah. Ada kah? Wah, ada ya, akhi. Begitu pula tempat ibadahnya orang musyrikin. Seperti wihara. Apa ada kubahnya ya, kawan? Wihara. Hah? Tak tahu saya. Yang jelas bahwasanya kubah itu adalah tandanya masjid. Tanda masjid. Sehingga orang tahu bahwa itu masjid. Ada yang besar, ada yang kecil. Apa kubah itu? Saya kira nggak usah terlalu besar-besar ya. Mahal ya. Iya. Ya, cukup aja kecil di atasnya menara begitu ya. Nah, itu tandanya bahwa itu masjid. Kemudian فهذا فيما lam yarid fihi nas khas. Memang tidak ada dalil secara khusus. Tapi ada perbuatan Nabi bahwa Nabi memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat lebih panjang daripada rakaat kedua. Amma huwa fala yukrah. Kama warada annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi ula الجمعة والعيدين بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية الغاشية وهي تزيد على الأعلى ب7 آيات. Dan ketahuilah kata penulis di sini, itu tidak makruh. Yani memanjangkan sedikit rakaat yang kedua, sedikit. Karena Rasulullah SAW ketika salat Jumat dan Id, rakaat pertama baca sabbih isma, rakaat kedua al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah lebih panjang daripada sabbih isma, 7 ayat. Wallahu a'lam. Tapi keumuman salatnya Rasulullah bahwa beliau rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. As-sadis yang keenam, laisa hunaka dalilun sahihun sarih yadullu ala syar'iyyati sukut al-imam hatta yaqra al-ma'mum al-Fatihah fi salat al-jahriyah. Ya, ketahuilah tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan diamnya imam sejenak untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah ketika salat jahriyah. Jadi tidak ada dalilnya. Jadi habis membaca amin, Rasulullah SAW membaca apa? Surat.
Tidak ada Nabi diam di situ untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Tidak ada dalilnya. Diamnya Nabi itu ketika antara takbiratul ihram dan Al-Fatihah. Antara takbiratul ihram dan Al-Fatihah itu ada sukut, diam sejenak. Ternyata Nabi diam itu membaca doa istiftah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Itu terlihat dari bergeraknya jenggotnya Nabi. Sehingga ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, kau baca apa tadi? Antara takbir dengan Al-Fatihah." Maka Nabi mengajari Abu Hurairah bacaan doa istiftah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Adapun ba'da Al-Fatihah tidak ada riwayat Nabi diam sejenak. Tapi Nabi langsung baca surat. Maka di sini menunjukkan pendapat yang paling kuat masalah ini, apabila dalam salat jahriyah makmum mendengar saja. Jadi tidak perlu membaca Al-Fatihah. Itu dibahas oleh para ulama dahulu seperti Imam Malik, dan juga kalau zaman sekarang ini Syekh Al-Albani. Dan itu sudah pernah kita baca. Di mana itu ya? Di buku ini atau di buku Sifat Salat Nabi? Sifat Salat Nabi kayaknya. Bahwa apabila salat jahriyah makmum diam saja. Bacaannya imam itu untuk makmum. Jelas ya, ikhwan? Tapi apabila salat sirriyah, maka makmum wajib baca Al-Fatihah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Ini masalah khilafiyah besar di kalangan ulama madhab. Madhab Syafi'i mengatakan wajib baca Al-Fatihah di semua salat. Imam atau makmum, apalagi salat sendiri, semuanya baca Al-Fatihah. Makanya menurut madhab Syafi'i, imam diam sejenak setelah amin Al-Fatihah untuk memberi kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah sir. Tapi itu pendapat yang marjuh, kurang kuat. Yang rajih sebagaimana diterangkan oleh para ulama muhaqqiqin seperti Syekhul Islam bin Taimiyah dan juga Syekh Al-Albani, bahwa ada riwayat bahwa Nabi melarang sahabat membaca apapun Al-Fatihah atau yang lainnya ketika beliau sedang membaca Al-Quran atau setelahnya untuk salat. Jelas? Adapun mazhab Hanafiyah Abu Hanifah dan murid-muridnya itu tidak membaca Al-Fatihah sama sekali, baik jahriyah maupun sirriyah. Nah, itu pendapat yang marjuh, kurang kuat, karena Nabi menyuruh baca Al-Fatihah dalam salat ketika salat sirriyah, yakni dalam berjamaah. Baik, kemudian di sini yang ketujuh, yaktafi katsir min al-a'imma bi qira'at al-yasir min al-Qur'an al-Karim fi salat al-jahriyah wa ba'dhum yujzi bi qawli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu
ila akhir surah. Hadha mukhalif li hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di antara kesalahan imam yaitu dia membaca Al-Quran tapi sebagian ayat saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Setelah itu ruku'. Nah, ini kesalahan ya akhi. Nabi tidak pernah melakukan seperti itu. Wallahi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang baca qaf ruku'. Kenapa itu cuma baca qaf? Mungkin dia enggak hafal. Ya, atau yasin ruku'. Allah alam. Nabi tidak seperti itu. Bacalah beberapa ayat. Jangan cuma huruf-huruf yang terputus-putus. Qala Ibnu Qayyim amal iqtisar ala qira'ati awakhir as-suratayn. Inni ya ayyuhalladzina amanu ila akhiriha falam yaf'alhu qat wa mukhalif li hadihi alladhi kana yuhafaz alaih. Kata Ibnu Qayyim, imam hanya membaca ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Yang seperti itu tidak pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rubama ihtajja ba'dhum bitakhfif al-warid fil ahadits an-nabawiyyah. Sebagian imam itu beralasan berdalilkan dengan hadits Nabi yang menyuruh untuk meringankan bacaan. Ya ayuhan nas inna minkum munafirin wa ayyakum amman nas falyujiz fa inna min wara'ihi al-kabir wad-dha'if wa dhal hajah au bi fi'l Nabi sallallahu alaihi wasallam lil takhfif. Maka dalilnya ini, wahai manusia, kata Rasulullah, kalian itu sebagian imam bikin orang lari dari salat. Jika seorang di antara kalian menjadi imam, hendaklah meringankan, sebab di belakangnya ada orang tua yang sangat tua, lemah dan orang yang memiliki keperluan. Dan perbuatan Nabi meringankan. Tapi meringankan di sini maksudnya adalah baca surah pendek. Bukan hanya qaf atau yasin. Nah, itu selesai. Ya. Baca surat pendek kulhu misalnya atau al-falaq atau an-nas. Anas radhiyallahu anhu qala ma shallaitu wara'a imamin qattu akhaffa salat wa la atam min Rasulillah. Aku tidak pernah salat di belakang seorang imam yang lebih ringan tapi sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gabungan antara ringan dan sempurna. Ya. Ini minimal 3 ucapan subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Minimal 3. Itu ringan tapi sempurna, sah. Saya pernah menghitung bacaan zikirnya Imam Masjid Nabawi, ya, itu 10 kali ya. Subhana rabbiyal azim, 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 sampai 10. Saya hitung pakai jari begini kan. Nah, 10 kali baru sami Allahu liman hamidah. Itu salat zuhur apa salat asar kalau salah. Kadang maghrib. Adapun i'tidal itu bacaannya lengkap. Rabbana walakal hamdu.
Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mila'as samawati wal ardi wa ma bainahuma wa bimil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahla tsana'i wal majd ahaqqu ma qala al 'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Baru sujud. Begitu Ali Al-Hudzaifi, Syekh Ali Al-Hudzaifi, imam yang senior di Masjid Nabawi seperti itu 10 kali ya, bacaannya lengkap, ruku' 10 kali, i'tidal lengkap tadi bacaannya. Begitu pula sujud. Itu salat 5 waktu. Apalagi salat malam 10 malam terakhir Ramadan. Itu yang enggak biasa salat malam. Ketika sujudnya lama, bablas sudah tidur dia. Gak bisa bangun sudah. Lama sujudnya. Masal anak. At-takhfif al-ward fi qouli sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi laysa huwa at-takhfif alladhi i'tada surraqus salat. Ini yang terakhir ya. Bahwa meringankan dalam hadis Nabi baik ucapan dan perbuatannya, bukan seperti yang dipahami oleh para pencuri. Memang ada pencuri dalam salat? Ya ada. Yaitu dia itu yang tidak tumaknina. Wan naqqaruna laha, naqqar itu orang yang salatnya itu mematuk. Mematuk seperti burung mematuk jagung. Wa amma ma safahu Anas min takhfifin Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, adapun sifat salat Nabi yang disifatkan oleh Anas, huwa maqrunun bi wasfihi ya bit tamam. Ingatlah bahwa ringan di situ dibarengi dengan sempurna. Wa huwa alladhi wasafa tatwilahu ruknai al-i'tidal. Itulah yang dimaksud dengan sifat panjangnya Nabi itu adil. Adil yakni misalnya kalau rukuknya 10 bacaan dzikir, maka sujudnya sama 10. Itulah yang dimaksud dengan adil. Bahkan dalam hadis yang lainnya, kama fi haditsin akhar sahih, qala hatta kanu yaquluna qad awham. Saking lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ada yang bilang bahwa Nabi lupa. Wasafa salat Umar bin Abdul Aziz bi anna tushbihu salat Nabi ma'anahum qaddaruha bi 10 tasbihat. Perhatikan ya ikhwan. Umar bin Abdul Aziz yang digelari oleh para ulama mujaddid abad yang pertama, dan dia termasuk khulafa yang dipuji oleh Nabi, ada 12 khalifah yang dipuji oleh Nabi ala ahli nubuwah, ya, itu namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu salatnya mirip kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia para murid-muridnya menghitung tasbihnya itu 10 kali. Tasbihnya 10 kali. Jadi subhana rabbil azim wa bihamdih 10 kali. Begitu pula sujud subhana rabbil a'la wa bihamdih 10 kali. Ya, sampai di sini ya ikhwan. Insyaallah kita akan sambung lagi di lain kesempatan biidznillah taala. Apa ada pertanyaan? Barangkali. Hah? Iya. Untuk apa sih cepat-cepat? Wallahi kita itu butuh sholat. Karena pada hari kiamat sholat inilah yang akan menjadi sebab tingginya derajat di surga. Dan pada hari mahsyar, orang yang sholat di dunia
dengan sempurna itu akan dapat bisa sujud ketika melihat betisnya Allah di padang mahsyar. Saya mau tanya antum kalau misalnya orang lain lah, misalnya ada yang sakit keluarganya, dokter belum datang dia sudah datang, betul nggak? Atau misalnya ambil gaji duluan, dia jadwal penggajian jam 10 misalnya, datang jam 9 deh supaya dapat antrian yang pertama, iya kan? Tapi ketika sholat tidak seperti itu. Mari kita perbaiki ya ikhwani agama kita ini. Kita mulai dari diri kita. Mari kita perbaiki dari awal, yaitu sholat kita. Bahkan sebelum sholat itu apa? Tauhid. Kita perbaiki tauhid dan akidah kita, baru sholat kita. Insya Allah kalau kita perbaiki sholat kita, insya Allah akan mudah kita memperbaiki yang lain. Tapi kalau sholatnya gak tumaknina, telat terus, malas, berat, wah bahaya ini, berat ya. Karena ukuran bagusnya amal seorang itu dilihat dari sholat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah salat. Yang pertama kali dicek, dihisab pada hari kiamat, diperiksa setiap orang adalah salatnya. Ini 5 waktu. In salahat salaha sairu amalihi, jika bagus salat 5 waktunya, maka amal yang lainnya diterima, bagus. Wa in fasadat fasada sairu amalihi, jika rusak salatnya, maka rusak semua amalnya. Penting ya kawan kita menjaga salat, karena kita diciptakan di dunia untuk ibadah, dan salat merupakan ibadah yang utama. Walhamdulillah. Ada lagi? Pada salat wajib 4 rakaat, rakaat yang ke-3, 4 setelah Fatihah, apakah disyariatkan untuk membaca surat pendek? Iya boleh. Itu fatwa para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin. Saya baca fatwanya itu, boleh membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ke-3 dan 4. Surat-surat pendek boleh. Dalilnya yaitu yang dibawakan oleh Syekh Muhammad, hadis seorang sahabat yang memimpin sholat, dia panglima grup pasukan, itu selalu membaca Al-Ikhlas di seluruh rakaat, pertama, kedua, ketiga atau 4. Itu membaca Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Maka beliau mengatakan di sini diambil dalil bolehnya membaca surat selain setelah Al-Fatihah di seluruh rakaat. Jadi boleh. Dan juga boleh hanya baca Al-Fatihah saja di rakaat ke-3 dan 4. Ada lagi? Apakah Rasulullah melakukan terus rakaat ke-3 dan ke-4 itu baca surat? Loh, sudah saya jawab tadi. Barusan saya jawab. Iya. Baca. Nabi baca. Ayo. Nah. Barakallahu fiik. Nah. Kalau kita masuk ke jamaah, komat selang 2 menit itu apa sebaiknya kita sholat sunnah atau enggak ya? Itu pernah ditanyakan ke Shalih Al-Fauzan. Ini seorang muslim masuk masjid, qomat tinggal 2 menit atau 1 menit. Jelas gak cukup salat sunnah kan?
Maka apa yang harus dilakukan Syekh? Ijlis, duduklah, duduk, berdoa, ya, menunggu qomat. Karena nggak cukup waktunya untuk sholat. Ada sebagian yang anak-anak muda begitu masuk masjid nggak lihat jadwal qomat, langsung sholat, tinggal 5 detik. Habis Allahu Akbar, qomat, langsung ditinggalkan, dibatalin sholat. Dilihat orang banyak, kadang dia sholat di depan shaf pertama, waktu tinggal 1 menit, sampai muadzinnya ngasih kode-kode, gitu ya. Dia mau qomat tapi ada orang sholat. Kata yang lainnya, qomat. Akhirnya qomat. Terus orang itu membatalkan sholatnya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dan saya pernah melihat Syekh bin Baz begitu. Begitu waktunya tinggal beberapa menit, gak cukup sholat sunnah, maka beliau duduk berzikir atau berdoa. Pertanyaan Bapak tadi, apakah Nabi melakukan? Sunnah Nabi itu bisa berupa takrir. Takrir itu persetujuan. Apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau nggak salah sudah pernah dibahas itu. Bolehnya membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan 4. Saya lupa di sifat salat Nabi atau di sini. Hah? Sifat salat Nabi sudah pernah dibahas itu. Boleh membaca surat selain Al-Fatihah, ba'da Al-Fatihah di seluruh rakaat. Demikian ya ikhwani, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.